Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya bakal bahas untuk hero kedua dari perayaan 1 tahun dari game Break the Chains ya teman-teman ya. Dimana Tokyo Ghoul Break the Chains ini sudah mencapai 1 tahun pertama kalinya dan merilis 2 karakter. Yang pertama Touka. Untuk Touka udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya, pasif dan skillnya. Kemudian yang kedua adalah Kaneki. Nah, Kaneki ini saya duga awalnya tuh dia adalah banner gratisan ya, kayak setengah tahun itu ada yang gratisan, ada yang banner gitu ya. Terus Halloween gitu juga ada yang gratisan, ada yang banner. Ternyata Kaneki ini munculnya dalam bentuk banner juga teman-teman, karena pada saat perayaan 1 tahun ini itu nggak ada gratisan untuk Kaneki. Ternyata dia dirilis dalam bentuk banner. Makanya di video kali ini saya mau review pasif dan skill dari Kaneki ya teman-temannya, karena karakternya sudah muncul. Kalau Toka, kalau Toka itu kan saya udah pernah review ya untuk eventnya. Kalau kalian lihat di sini bentukannya kayak gini teman-teman. Anjay, ini cute banget ya. Lucu banget teman-teman. Tapi nggak tahu nih saya mau review apa enggak ya. Saya nggak tahu persisnya ini akun untuk Antekunya seperti apa ya Mas Faisal. Terima kasih yang meminjamkan akunnya. Tapi nampaknya nggak 100% build di Anteku gitu ya. Gila desainnya keren banget sumpah. Gila keren banget. Jadi pengen tahu winning screen-nya seperti apa ya. Tapi dia tipe buff nggak sih? Iya dia tipe buff teman-teman. Sepertinya dia tipe buff, jadi dia nggak akan bisa masuk ke winning screen kalau tipe buff. Ya kecuali dia nyerangnya pakai ulti terus menang gitu ya, mungkin bisa aja dia masuk ke winning screen. Ada deals damage kok, ada deals damage nih. Berarti ngedamage juga kok. Boleh lah nanti kita lihat animasi dan juga winning screen-nya seperti apa ya nanti ya di akhir video. Kalau saya ingat, kalau saya lupa ya mungkin nggak ada. Oke, karena saya nggak mau bahas Touka teman-teman, saya mau bahas untuk si Kaneki aja ya. Nah, ini Kaneki udah ada spoilernya nih dari Mas Kevin teman-teman, bahwa bannernya itu seperti ini gambarnya. Jadi di sini perayaan 1 tahun juga ada deskripsinya, dia mengatakan double faction match up yaitu Aogiri dan Anteku. Nah, harusnya kalau dari banner itu seperti ini kalian sudah paham ya bahwa karakter ini bisa masuk ke 2 fraksi ya, yaitu pertama Aogiri dan yang kedua adalah Anteku. Dulu udah pernah ada banner yang seperti ini, yaitu adalah Uta warna hijau. Itu Uta warna hijau itu cocok untuk non organisasi dan Anteku. Sekarang ada lagi yang seperti itu. Nah, kalau pendapat saya pribadi ya, saya tuh nggak pernah cocok teman-teman untuk karakter yang bisa masuk ke 2 fraksi sekaligus. Bercermin dari apa yang dikeluarkan oleh Uta ijo itu nggak bagus gitu loh. Nah nanti kita akan sama-sama lihat apakah Kaneki ini bagus juga atau sama-sama jelek sama seperti Uta ijo. Nah untuk pasif skillnya ada di sini teman-teman. Di sini sudah muncul ya. Saya bakal bantu translate untuk kalian semua. Kita sama-sama lihat ya gimana potensi dari Kaneki ini teman-teman. Wow menarik nih. Jadi nanti dia bannernya sama ya. Bannernya tuh abis Toka nampaknya. Jadi 9 hari ini selesai, nanti kemungkinan langsung muncul Kaneki. Soalnya kenapa nggak barengan Mas sama Toka? Soalnya di sini nih kalau kita lihat di kalender, dia itu belum ada cuy untuk Kanekinya ya. Tuh, ini tuh nggak ada perayaan kayak di sini. Misalkan 2 hari lagi gitu ya ada Kaneki, itu belum ada. Kayaknya minggu depan deh. Kalaupun minggu depan mungkin setelah Toka kalau perkiraan saya ya. Jadi Tokanya hilang nanti baru digantikan oleh Kaneki. Nah, oke, kita bahas ini ya. Jadi, kalau ini teman-teman bingung cara bacanya itu seperti apa, biasanya yang di pertama ini adalah active skill nih. Kalian bisa lihat ya, active skill untuk level 3. Berarti kartu dia, kartu dia. Kemudian di sini nih pasif pertama itu ada di bintang 0. Kemudian absolute pursuit ini bintang 1 dan power boost ini adalah di bintang 3. Ya, gitu ya cara bacanya. Nih, kita baca yang pertama ya, skillnya dulu. Dia akan memberikan damage penetrasi yang besarnya itu 480% kepada single target. Jadi serangan dia single target ya, memberikan damage penetrasi. Kalau kita tahu penetrasi itu apa ya, itu ya, meningkatkan penetrasi rate sebesar 30% untuk kartu ini dan ketika memberikan damage
akan mendapatkan 30% ekstra tambahan damage yang diterima pada musuh. Gitu ya, jadi ini makin sakit untuk penetrasinya. Kemudian kalau dia di bintang 6 itu dia penetrasinya ini akan berubah menjadi ultra penetrasi gitu ya. Damage-nya pun akan meningkat sampai 520%. Ultra penetrasi itu apa? Sama meningkatkan penetrasi juga, tapi di sini ada tambahan. Dia dapat mengabaikan block change lawan. Dimana kita ketahui ya, penetrasi itu lawannya adalah block change. Kalau kalian nggak tahu ya, attack itu lawannya defense. Kalau penetrasi itu lawannya adalah block change. Penetrasi itu untuk menembus block change. Nah, di sini block change-nya dijadikan 0 berarti. Karena apa? Karena di sini mengabaikan block change musuh. Misalkan musuh ada block change sekitar 30%. Ini akan langsung dibuat drop menjadi 0 sehingga tidak ada pertahanan untuk terobosan dari penetrasi. Makanya ketika di bintang 6 ini damage-nya harusnya akan lebih jauh-jauh sakit dibandingkan dari bintang 5 gitu ya. Walaupun cuma beda 1 bintang tapi ini ngaruhnya luar biasa teman-teman. Nah, ini bedanya ada 50% damage tambahan gitu ya. Kalau tadi 30% ini 50%. Oke, overall is okay. Kita nanti lihat ya bagaimana serangan dia sakit apa enggak karena dia di sini adalah single target di serangan skillnya. Oke, kita masuk ke bintang 0. Ketika battle dimulai, jika semua aliansi di lapangan kita adalah Anteku, maka akan memberikan semua karakter kita pitch power. Otherwise, di sisi lain, dirinya akan mendapatkan chaos power. Nah, kita sama-sama lihat ya langsung aja untuk pitch power itu apa. Akan meningkatkan basic stat 20% dan defense related stat 15%. Kemudian ketika ada di turn kamu akan melakukan heal 12% untuk tiap turnnya. Wow. Jadi gini, ini kan untuk Anteiku ya. Bukan Augiri nih. Walaupun tadi depannya Anteiku dan Augiri katanya dari banner. Tapi di sini bintang 0 hanya untuk Anteiku doang. Jadi kalau kalian masukin tim Anteiku si Kaneki ini, maka rekan tim kita akan semakin beton. Kalian lihat ya, basic stat itu kan ada defense. Berarti naik 20% di dalamnya. Ada attack juga, ada HP juga ya, naik 20%. Kemudian defense-nya juga ditambah tebalin gitu ya oleh ini. Kemudian setiap turn-nya dia akan melakukan heal 12% dari max HP dia. Gitu ya. Otherwise self gain chaos power. Berarti dia dapat chaos power teman-teman. Chaos power itu apa? Setiap 10% darah yang dimiliki oleh Kaneki ini attack-nya akan meningkat 2%. Artinya apa teman-teman? Artinya setiap kelipatan 10%. Berarti kalau 20% kan 2 kali 10% ya. 2 berarti dikali 2% gitu. Misalkan ada 20% berarti naik attack-nya adalah 2 dikali 2, 4% gitu ya. Sama kalau dia HP-nya masih full, masih 100%, dia main pertama kan masih full ya. Itu berarti 10 kali lipat dari 10%, yaitu 10 dikali 2%, yaitu adalah 20% gitu ya cara hitungnya. Jadi kalau dia main ronde pertama maka attack dia akan meningkat 20%. Wow, itu gede banget coy. Dimana kita ketahui dari sini kita udah dapat 20% ya. Ditambah 20% lagi attack-nya. Nah, ketika dia memberikan damage, akan memberikan damage tambahan lagi sebesar 80% dari attack dia. Jadi ada kayak racun tambahan gitu ya, atau ledakan lah. Kalau racun kan tiap turn ya, bukan racun, sorry. Berarti damage tambahan, damage yang meledak gitu loh intinya. 80% dari attack dia. Dan akan mendapatkan ability ini kepada spesifik dan dapat memberikan to enjoy all the effect granted to specific karakter Augiri Tree. Oh, berarti nih damage tambahannya ini juga berlaku untuk Augiri Tree. Nah, makanya tadi ada Augiri ya di apa namanya di bagian banner halaman depannya itu. Karena di sini dia nge-push damage tambahan dari Augiri juga. Dimana kita ketahui ya, kadang Augiri tuh banyak damage atau skill yang trigger gitu loh. Trigger misalkan ada Noro nyerang gitu ya, jebret-jebret. Kemudian ada Ayato Pisai yang ngikutin yang semas gitu ya. Nah, itu semasnya itu akan meningkat damage-nya teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini katanya extra damage itu akan meningkat damage-nya untuk clan Augiri Tree. Cuma nanti ada beberapa yang akan saya bahas ya. Karena ini agak tricky nih kalau dia dua fraksi kayak gini. Saya sebenarnya nggak cocok ya kalau main dua fraksi kayak gini. Tapi nggak apa-apa, anggap aja seperti itu ya untuk passive Augiri-nya. Nah, kemudian di bintang 1 ada namanya Absolute Pursuit.
Ketika ronde dia selesai, ketika damage selesai berarti ketika rondenya habis ya, dia akan memberikan damage impel 240% kepada target yang memiliki darah terendah, berarti single target gitu ya. Jika target tadi turun darahnya di bawah 60% setelah menerima damage dari Kaneki ini, maka akan memberikan charge damage kepada semua musuh sebesar 280%. Nah, ini mudahnya gimana? Mudahnya gini ya teman-teman, kalau kalian mau mudah buat dipahami ya. Ketika ronde kalian selesai, dia akan memberikan damage single target kepada darah yang terendah. Misalkan musuhnya itu punya darah 100% gitu kan. Kemudian dipukul-pukul, jebret-jebret turun sampai dengan 50%. Itu ketika rondenya selesai, Kaneki ini akan trigger. Mudahnya kalian contohin itu Arima Merah. Arima Merah itu kan di ronde akhir bakal nembakin itu ya lasernya ya, jebret-jebret gitu kan. Nah Kaneki ini sama, dia entah nonjok entah apa nanti kita lihat aja ya. Intinya dia bakal mukul di setiap akhir ronde, mirip kayak Arima Merah. Nah, ketika karakter kita tadi yang darahnya itu turun untuk di bawah 60% pertama kali gitu ya. Misalkan dia dipukul sama banyak kartu terus baru di-trigger darah dia turun di bawah 20% gitu ya, masih ada 20%, maka akan ada damage tambahan lagi teman-teman. Ini yang agak gokil ya. Akan ada damage tambahan lagi yaitu third damage yang nilainya itu 280% kepada semua musuh. Jadi kalau tadi single target di akhir ronde, ini adalah serangan all enemy ketika darahnya musuh turun di bawah 60%. Wow, di sini mati lampu teman-teman. Saya bakal review dengan bentar lagi bahkan hilang ya wifi-nya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya bakal lanjut ya. Ini bakal menyerang serangan all enemy. Ketika diri sendiri, kemudian ya, third ini apa? Third ini adalah damage ini akan mengabaikan sharing effect atau target shield dan juga additional damage reduction. Berarti serangan ini akan mengabaikan shield lawan. Misalkan kita lawannya adalah CCG. CCG itu kan ada shieldnya ya. Nah ini serangan bonus attack-nya itu tidak melihat shield lawan. Maupun musuhnya ada shield, itu yang kena damage-nya adalah HP aslinya gitu loh. Jadi walaupun dia ada shield tapi HP aslinya itu akan berkurang. Itu yang dimaksud dengan mengabaikan target shield ya. Dan juga kalau musuhnya ada damage reduction, misalkan ada damage reduction 30%, itu juga akan meningkatkan damage reduction, akan mengatur damage reduction musuh gitu ya, supaya damage reductionnya itu tidak terlalu tinggi. Di pasif bintang satunya saya bagus banget, saya suka banget ini. Kemudian di bintang 3 ada namanya power boost ya. Biasa kalau power boost ini meningkatkan statistik sih. Ketika diri sendiri memiliki peace power tadi ya, berarti ketika semua ini adalah anteiku. Berarti ini power boost itu aktif ketika dia masuk ke line up anteiku. Akan memberikan damage deal tambahan atau extra damage sebesar 7% dari max HP dia ketika menggunakan active skill untuk melakukan penyerangan. Nah, berarti bintang 3 ini aktifnya juga ketika memiliki fraksi anteiku gitu ya. Nah, tapi dia kasih pasif tambahan teman-teman supaya tidak kecewa. When self has chaos power. Jadi sebenarnya chaos power ini bisa aktif kalau kalian masuk ke Anteiku atau Augiri. Setidaknya kalau kalian tidak masuk Anteiku, kalian tidak akan dapat pasif yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini, tapi kalian tetap dapat chaos power. Ini keuntungan kalau kalian main di Augiri ya. Tapi kalau kalian main Anteiku, ini tetap dapat nih chaos power tuh. Dua-duanya dapat peace power maupun chaos power ya. Akan meningkatkan attack dia sebesar 30% ketika menggunakan active skill. Wow, itu gede banget coy. Berarti ini kayaknya dia sebagai kontrol ya atau DPS ya, dari tadi attack-nya tinggi banget serius. Gitu ya. Naik 30% attack-nya. Oke gitu ya. Jadi saya mau ngasih tahu ini aja karena saya internetnya mati, teman-teman lagi mati lampu sekarang. Saya nggak bisa tunjukin battle dari Toka ya, mohon maaf ya. Saya tunjukin ke sini aja, fokus ke sini aja.
di sini kalau kalian tahu ya, di sini ada peace dan chaos ya. Berarti peace itu adalah kedamaian, dia di Anteiku, dan chaos ini ketika dia masuk ke Aogiri ya, di mana sudah mulai chaos gitu ya. Intinya developernya mau melihatkan bahwa Kaneki ini ada di ambang antara kedamaian dan juga kehancuran, teman-teman. Kalau kalian pakai Anteku, berarti kalian akan mendapatkan kedamaian, artinya kalian akan mendapatkan defense, HP yang sangat-sangat besar. Tapi kalau kalian masukin Kaneki ini ke Aogiri, ini akan mendapatkan chaos power, attack yang sangat-sangat luar biasa. But satu hal yang bisa saya pastiin, ketika kalian pakai Anteku juga, ini chaos power tetap dapat. Chaos power bisa didapat walau kalian pakai tim Anteku gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya karakter ini akan keluar dalam bentuk fraksi Anteku ya. Walaupun dia tadi dual fraksi ya, Anteku dan Aogiri. Tapi saya yakin di gambar halaman depan itu cuma ada satu fraksi dan itu lebih cocok ke Anteku. Gitu ya. Jadi, Mas emang apa gunanya tag di depan tuh? Banyak ya, banyak sekali. Soalnya beberapa karakter itu ada yang meningkatkan karakter untuk hero Anteku. Nah, ini bakal dapet nih. Tapi kalau ada rekan tim yang katanya adalah ketika ada di Battlefield maka akan meningkatkan hero Aogiri. Nah, itu artinya Kaneki ini nggak akan dapet teman-teman. Karena dia tagnya adalah Anteku gitu ya. Paham ya untuk dari tag dulu. Kemudian ada lagi untuk Ayatopisai. Ayatopisai itu kan ada efek ketika Aogiri kita melakukan penyerangan, maka Ayatopisai akan melakukan trigger. Nah, ini menurut saya masih ini juga sih, masih dugaan aja. Ketika Kaneki ini melakukan penyerangan, itu Ayato itu tidak akan trigger. Karena apa? Karena Kaneki ini adalah basically Anteku untuk tag fractionnya ya gitu ya. Tapi nggak tahu untuk saat ini saya masih belum bisa memastikan. Cuman itu aja yang bisa saya sharing ya. Ini bagus, kalau dikata bagus atau enggak, menurut saya bagus untuk Anteku. Dia tapi sayangnya kelemahannya adalah kita tahu sendiri ya, Anteku itu kan bermain serangan ini ya, serangan AOE ya. Tapi di sini dia damage deal-nya adalah single target. Walaupun di sini ada AOE, tapi menurut saya 50-50 lah. Tapi bagus, statistik dia pasti bakal gede banget ini. Dari serangan pun sakit parah cuy. Tadi ningkatin attack sampai mungkin meningkat sampai 50% ada di dalam sini tadi saya baca-baca. Penetrasinya pun meningkat gitu ya, gelo asli. Tapi ya saya harapannya kalian paham ya bahwa ketika dia masuk ke Anteku ini menjadi karakter yang luar biasa sakit. Bisa jadi tanker juga sebenarnya, dia meningkatkan basic stat dan defense related. Kalau dia main Aogiri tadi dia bisa punya damage yang sakit juga, tapi jangan harap statistik-statistik yang ditimbulkan dari karakter lain itu bisa masuk ke Kaneki. Contohnya apa? Kaneki Combat Outfit. Ketika dia ada di backup, maka akan meningkatkan 10% attack dari hero Aogiri yang ada di depan. Nah, itu tidak akan bisa diterima oleh Kaneki ini. Gitu ya, kekurangannya ya. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman. Saya harapannya kalian bisa memahami dari passive skill Kaneki ini. Kalau kalian lupa kalian bisa screenshot aja video ini. Cepret kalian lihat-lihat lagi, baca-baca lagi. Barangkali ada kata-kata yang salah saya bisa kalian koreksi gitu ya. Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja soalnya ini lagi mati lampu nih, gelap gulita nih sekarang di kamar saya. Gitu aja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.